Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ibu. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua baik ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang tetap berprestasi di masa sulit. Salam BK. Ya, jadi maksud dari tetap berprestasi di masa sulit adalah kita tetap mempunyai motivasi yang tinggi. Walaupun kan pembelajaran kita jarak jauh, kita tetap semangat dong. Kita harus bisa menyesuaikan diri dalam keadaan apapun. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kita bisa saling mendukung dan memberi semangat. Di sini Ibu akan menjelaskan mengapa motivasi sangat penting. Jadi motivasi itu sangat penting. Motivasi itu apa sih? Jadi dorongan yang kuat dari dalam diri harus ada niat yang memunculkan energi, kekuatan untuk terus berusaha mencapai keberhasilan yang diinginkan. Itu alasannya mengapa motivasi itu sangat penting. Ibu ulangi, motivasi itu kan dorongan yang ada di dalam diri kita. Dorongan itu bisa dari internal maupun eksternal. Di sini, intelijensi dan bakat merupakan faktor penting untuk mencapai suatu prestasi. Ya, intelijensi itu adalah kecerdasan dan bakat. Jadi ada dua. Bakat itu biasanya menurun dari faktor kedua orang tua. Tapi kalau misalnya bakat itu tidak diasah, dia tidak akan menjadi sebuah bakat. Maka bakat harus diasah terus-menerus melalui latihan-latihan. Nah, ini adalah kunci utama juga untuk mencapai suatu prestasi. Selanjutnya, motivasi menjadi dasar yang amat penting untuk mencapai keberhasilan tujuan pendidikan dan efektivitas kegiatan pembelajaran. Iya, sangat penting sekali kan gunanya motivasi. Jadi kalian harus memiliki yang namanya motivasi. Motivasi itu harus ada dalam setiap diri masing-masing. Entah itu dari dalam maupun dari luar. Dari dalam itu bisa dari sebuah niat kita, keinginan kita untuk maju, mencapai prestasi. Kalau tidak ada keinginan, tidak ada niat, maka kita akan malas melakukan yang namanya suatu kegiatan, misalnya saja belajar. Kalau tidak ada niat, tidak ada dorongan, maka kita akan malas. Nah, selanjutnya ada juga yang motivasi dari luar. Nah, motivasi dari luar itu bisa datang dari orang tua, dari saudara, dari teman. Jadi apa sih yang membuat kalian itu termotivasi? Mungkin orang tua kalian menyuruh kalian menjadi orang yang sukses, menjadi kebanggaan orang tua. Jadi itu kan jadi pemicu, semangat, energi. Orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, jadi itu gunanya motivasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, ini sangat diperlukan lagi. Apalagi di masa pandemi ini kan kita belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh. Maka diperlukan yang namanya tanggung jawab, kemandirian. Tanpa kedua hal tersebut, kita tidak akan bisa mengerjakan apapun. Biasanya kan ada guru, gampang. Kita tinggal menjelaskan langsung masuk. Kalau ini kita harus mencari bahan-bahan lagi, bahan-bahan tambahan. Nah itu, pasti berbeda pembelajaran langsung dan tidak langsung. Ya, ini faktor-faktornya yang Ibu sebutkan tadi sudah di depan. Ada motivasi dari dalam diri, lingkungan budaya, keluarga, dan sekolah itu sendiri.
Ya kan, motivasi dari dalam itu ada keinginan, ada niat, lingkungan, budaya. Nah, kita bisa melihat orang lain, budaya orang lain, misalnya budaya Jepang yang semakin maju mengembangkan teknologinya. Nah, mungkin kita bisa belajar dari teknologi Jepang. Mereka semakin maju dari kita. Jadi mereka di sana walaupun belajarnya jarak jauh juga, mereka mampu bisa mengkondisikan setiap apapun. Misalnya mereka tidak akan disiplin. Nah, itu kan disiplin itu kan budaya mereka sudah biasa, namanya disiplin, tepat waktu. Budaya mereka tidak pernah yang namanya terlambat sekalipun. Makanya budaya mereka lebih maju, negara mereka lebih maju dibandingkan negara kita sendiri. Jadi kita harus bisa belajar dari budaya orang lain. Teknologi mereka sangat bagus, sangat meningkat. Bisa kita contoh cara pembelajaran ilmu yang mereka dapatkan. Nah, ya dari keluarga tadi ya, bisa dari orang tua, nah, dari saudara, dan sekolah itu sendiri. Nah, sekolah itu sendiri bisa dari guru. Guru kan selama ini kan menyuruh kalian untuk tetap belajar walaupun keadaannya tidak memungkinkan kita pergi ke sekolah bertatap muka. Tapi pembelajaran akan tetap berjalan melalui video pembelajaran. Nah, jadi harus kita jaga komunikasi antara guru dengan teman supaya kita bisa bertanya kalau misalnya kebingungan saat mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya ada ambisi atau tuntutan orang tua. Ambisi ini adalah suatu keinginan, suatu kekuatan yang sangat kuat. Itu namanya ambisi atau tuntutan orang tua. Orang tua nyuruh kamu harus rajin belajar, harus sungguh-sungguh, harus bisa mencapai cita-cita. Nah, itu kan tuntutan. Jadi kamu merasa termotivasi. Mungkin orang tua kalian rata-rata kan ada yang misalnya ada yang lulusan SD, ada lulusan SMP. Nah, tapi kalian disuruh untuk belajar lebih tinggi dari kedua orang tua. Itu kan suatu tuntutan, suatu motivasi. Jadi orang tua kalian itu menginginkan hal yang baik untuk anaknya. Nah, itu ambisi dan tuntutan. Selanjutnya sistem ranking atau peringkat di rapot. Nah, ini misalnya semester kemarin kita mendapatkan ranking 5. Nah, itu kan sudah lumayan, 5 besar. Nah, selanjutnya pas naik ke kelas 11 ini kalian akan termotivasi ingin ranking 1 misalnya. Nah, apa yang harus kalian lakukan supaya kalian bisa menempati posisi ranking itu, mendapatkan ranking lebih tinggi atau tidak jauh-jauh, tidak ranking, misalnya nilai saja. Nah, nilai kan bisa kita tambah lagi, kita tingkatkan lagi. Mungkin kita nilai kita kurang, mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Jadi kita harus ekstra lagi, lebih giat lagi belajar supaya nilai kita bagus. Kita bisa melihat juga teman kita, kenapa teman kita nilainya lebih bagus. Mungkin cara belajarnya, cara mentaati tugas, mematuhi tugas, disiplin waktu. Nah, itu mengumpulkan tugas dengan guru tepat waktu, tugas semua dikerjakan. Nah, itu kan motivasi. Kita bisa melihat contoh dari cara belajar teman-teman kita. Selanjutnya diri sendiri. Nah, diri sendiri ini kan tadi niat, keinginan, kemauan harus ada dalam setiap masing-masing individu. Kalau misalnya tidak memiliki yang namanya niat, kemauan, keinginan, pasti malas. Mau belajar aja malas.
Nah ini jadi harus kita bisa menanamkan niat, kemauan, keinginan supaya kita lebih ekstra lagi, energi lagi dalam mengerjakan sesuatu, belajar dari diri sendiri. Mungkin kan bisa diatur cara belajar yang kemarin kurang, kita bisa belajar lagi, kita bikin rangkuman, kita ulangi lagi pembelajaran. Nah jadi kan belajar itu tidak hanya sekedar belajar saja, tapi jadikanlah suatu kebiasaan supaya kan akhirnya terbiasa. Karena orang yang harus bisa mencapai sesuatu harus rajin itu seperti orang naik sepeda. Nah orang naik sepeda itu kan harus belajar naik sepeda harus bisa mengayuh, harus rajin berlatih tiap hari. Kalau dia rajin berlatih tiap hari, maka dia akan bisa. Seperti itu juga dengan belajar, ya. Selanjutnya, nah, cara mempertahankan motivasi belajar. Nah, tadi kan sudah ada dorongan, sudah ada niat, sudah ada kemampuan. Nah, jadi harus ada cara mempertahankan. Nah, yang pertama itu cara mempertahankan, siswa itu hendaknya mau menerima realitas diri apa adanya. Jadi harus bisa menerima kenyataan. Jadi kenyataannya di masa pandemi misalnya harus belajar jarak jauh, harus menggunakan kuota, terus harus mengerjakan sendiri, harus mandiri, harus tahu tugas mana yang dikerjakan terlebih dahulu supaya tidak tertumpuk, harus bisa melihat kenyataan, kemauannya, kemampuan saya seperti apa, kemauan saya seperti apa. Nah itu, jadi harus menunjukkan kenyataan. Terus selanjutnya mampu mendalami kemampuan diri. Nah ini tadi kemampuan diri, jadi kemampuan misalnya di bidang matematika. Nah, kalau kemampuan kita di bidang matematika, tapi kurang misalnya di bagian bahasa Inggris. Nah, apa yang kita lakukan? Pastinya kita akan belajar lebih giat lagi, belajar lebih keras lagi kan? Dalam misalnya bahasa Inggris, kurangnya di mana? Kemampuannya di mana yang kurang? Jadi yang kurangnya itu kita perbaiki. Kita bisa bertanya misalnya dengan guru lewat WA, guru bahasa Inggrisnya, atau misalnya kurang di matematika. Nah, kita bisa tanyakan. Harus lebih giat lagi, harus banyak berlatih, harus diulang-ulang. Mungkin latihan-latihan soal mana yang dianggap sulit. Tapi sebelum kita mengerjakan sesuatu itu, anggap terlebih dulu mudah. Jadi ada perasaan bahwa semua itu mudah, pasti kita akan mampu mengerjakan. Nah, selanjutnya berani menentukan pilihan dan masa depan secara bertanggung jawab. Nah, masing-masing kalian kan punya pilihan, punya masa depan. Semuanya menjalani masing-masing. Tidak ada orang yang masa depannya sama. Pasti semua orang punya jalan yang masing-masing. Jadi yang menjalani kehidupan itu adalah diri kalian sendiri yang mampu memahami, mengenali kemampuan kalian, mengenali bakat, mengenali minat. Itu adalah diri kalian sendiri, bukan orang lain. Nah, jangan sampai kita ikut-ikutan. Oh, misalnya si A suka olahraga ini, misalnya kan. Pasti kita punya bakat lain, punya minat lain, mungkin di bidang hapsi misalnya, menyanyi. Nah, jadi
Jadi kan masing-masing punya pilihan. Jadi motivasi juga menentukan cita-cita kalian nanti. Kalau misalnya lulus dari SMK jurusan multimedia, apakah kalian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya kuliah, misalnya teknik informatika yang berhubungan dengan multimedia. Jadi kan harus menjalani masa depan secara bertanggung jawab, harus mampu yang namanya mempertahankan motivasi, mampu mempertanggungjawabkan terhadap diri kalian masing-masing. Nah, selanjutnya berdialog dengan teman mencari jalan keluar. Nah, bisa saja kan kita saling berbagi dengan teman, dengan bercerita yang sesama jurusan multimedia misalnya. Atau misalnya kesulitan dalam mengerjakan soal. Kita kan bisa saling bertanya, berdialog. Jadi tanya caranya, bukan tanya jawaban. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada kategorinya. Apa saja kategori motivasi belajar? Jadi menurut Waldi tahun 2005 ada 4 kategori motivasi belajar siswa. Nah, motivasi belajar arsiver. Jadi arsiver ini lebih berorientasi pada keinginan unggul dalam persaingan dan bersifat kompetitif. Nah, jadi arsiver kita harus punya keinginan yang unggul dalam bersaing secara sehat. Boleh saja kita bersaing, boleh saja kita bertanding, tapi harus secara sehat. Harus mampu belajar, bukan belajar untuk menjatuhkan orang lain, tapi harus bisa bersaing secara sehat, belajar sungguh-sungguh. Nah, itu bersifat kompetitif, bekerja sama. Nah, antara guru dengan siswa harus ada komunikasi selama pembelajaran jarak jauh. Kan itu kompetitif. Kalau ada yang bingung, ditanyakan. Nah, kalau kita diam aja kan kita bingung nanti, kesulitan dalam menjawab soal. Selanjutnya adalah motivasi belajar sosiabel. Ya, ini sosiabel ini memiliki semangat kebersamaan, bersifat kooperatif, non kompetitif. Nah, ini sifatnya kebersamaan, misalnya kerja kelompok, diskusi. Nah, kita kan bisa membuat sebuah kelompok belajar, membuat sebuah kelompok diskusi. Jadi di situ kita bikin kelompok belajar, grup belajar. Kita bisa saling bertukar pikiran. Misalnya temannya kesulitan, kita bisa saling membantu mengerjakan soal. Nah, itu. Yang selanjutnya yang C, motivasi belajar konsentius. Nah, jadi melakukan kegiatan mendapat petunjuk jelas dan terikat pada peraturan. Jadi sesuai dengan petunjuk. Mengerjakan soal misalnya menjawabnya menggunakan Google Classroom, misalnya kan pembelajaran jarak jauh, misalnya Google Form, atau nanti tugasnya dikumpulkan harus pukul misalnya pukul 8 tepat waktu. Nah, itu kan mendapat petunjuk jelas, terikat dengan peraturan. Jadi mungkin guru-guru kita memiliki peraturan masing-masing dalam mengerjakan tugas. Jadi itu kalian harus mentaati peraturannya. Itu namanya motivasi belajar konsentius. Jadi kan gunanya kalau misalnya mengumpul tugas tepat waktu, jadi kita bisa mengatur waktu kita, tugas kita, jadi tidak akan namanya tertumpuk. Nah, jadi kalau misalnya tugasnya sudah dikerjakan, kita tinggal menunggu tugas selanjutnya. Itu. Yang selanjutnya adalah D, motivasi belajar curious. Nah, selalu ingin tahu. Jadi selalu ingin tahu, tidak suka yang namanya kemapanan dan mendambakan perkembangan. Nah, ini selalu ingin tahu. Jadi dia
selalu merasa tidak puas dengan apa yang dicapainya. Misalnya dia mendapat nilai 95, pasti rasanya kurang. Pasti ingin mendapatkan nilai yang lebih lagi, yaitu nilai 100. Dia orangnya ingin tahu, bukan hanya sekedar merasa puas cukup sampai di situ saja, tapi dia ingin mencari lebih lanjut. Itu bukan hanya puas dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru, tapi dia bisa membaca kan dari sumber-sumber lain, dan misalnya buku, dari internet. Itu jadi selalu ingin tahu. Jadi ini sangat bagus dalam mendorong kita dalam belajar. Ada 4 tadi: arsiver, sociable, conscientious, dan curious. Ini ya. Terus selanjutnya ada 2 pola belajar. Yang pertama, belajar aktif. Belajar aktif dan belajar pasif. Yang aktif ini orangnya seperti apa? Orang yang aktif, pasti ada orang yang aktif dan orang yang pasif. Jadi orang yang aktif itu belajar apa saja dari setiap situasi. Jadi membaca setiap situasi yang ada. Dia bisa menyesuaikan dirinya, mengikuti petunjuk, mengikuti aturan. Yang kedua, itu menggunakan apa yang dipelajari untuk kepentingan pribadi. Jadi kan misalnya kan kalian sudah dapat video pembelajaran dari YouTube. Kalian bisa merangkum lagi, menyimpulkan dari setiap video pembelajaran. Yang ketiga adalah mengupayakan agar segalanya terlaksana. Jadi diupayakan semuanya agar terlaksana supaya tugasnya dikerjakan. Semester lalu kan ada yang masih kurang, jadi kan ditingkatkan lagi. Mungkin ada yang kurang mengumpulkan tugas. Jadi supaya tugas itu terkumpul semua, kalian harus bisa mengupayakan ada keefektifan dalam setiap pembelajaran, walaupun kita sistemnya PJJ, itu pembelajaran jarak jauh. Yang keempat adalah bersandar pada kehidupan. Ini bersandar pada kehidupan. Jadi mengikuti arus kehidupan, mengikuti arus zaman. Sistem kurikulum. Jadi kan sistem kurikulum kita ada yang berubah setiap tahunnya. Dulu kan memakai KTSP, sekarang kurikulum 2013. Selanjutnya adalah menggunakan daring, pembelajaran jarak jauh. Jadi mengikuti arus zaman, harus ikut. Jangan sampai kita kalah dengan arus zaman, harus mengikuti setiap zaman yang ada. Karena kan kemampuan teknologi itu semakin canggih setiap tahunnya. Kalian harus bisa menguasai. Apalagi kalian kan jurusan multimedia. Selanjutnya ada belajar pasif. Belajar pasif ini orang yang dalam dirinya kurang memiliki niat, kurang memiliki kemauan. Jadi makanya pasif. Jadi orang yang pasif itu tidak dapat melihat adanya potensi belajar. Potensi itu kan kemampuan. Jadi dia tidak bisa melihat kemampuan yang ada dalam dirinya, kekurangannya apa. Harus cari tahu kekurangan apa, kemampuannya. Kalau misalnya kurang, ya diasah terus, dilatih. Cara belajarnya mungkin kan kemarin cara mengatur waktunya salah, kita perbaiki. Yang kedua, mengabaikan kesempatan untuk berkembang dari suatu pengalaman belajar. Jadi kita orang yang pasif ini cuek, orangnya terkesan cuek, acuh. Padahal kesempatan itu di depan mata, tapi dia acuh, tidak tahu, tidak mau tahu. Seharusnya kan kalau ada kesempatan itu langsung kita ambil. Jangan hanya diam saja kan.
Nah, jadi kan harus belajar yang namanya dari pengalaman belajar. Yang ketiga, membiarkan segalanya terjadi. Membiarkan segalanya terjadi. Maksudnya ini pasrah. Biarin aja, misalnya temannya duluan ngumpul tugas. Aku nanti aja misalnya kan ibunya nggak nagih juga. Biasanya sih seperti itu. Pas udah ditagih baru dikerjakan. Nah itu seharusnya kan kalian harus bisa membaca keadaan. Jangan sampai kejadian itu terjadi, kejadian yang tidak diinginkan. Nah itu. Nah, yang keempat, menarik diri dari kehidupan. Nah, orang yang menarik diri dari kehidupan karena dia takut, karena berada di zona aman aja. Seharusnya kalian keluar dari yang namanya zona aman. Kalau kalian berada di zona aman terus, tidak mau berkembang, nanti akan kalian ketertinggalan dengan orang lain, akan banyak tertinggal. Di luar sana kan banyak yang namanya tantangan, rintangan, kesempatan, yang itu yang harus kalian ambil. Jangan cuma diam diri aja, menarik diri dari kehidupan. Nah itu. Nah, jadi ada 6 hal yang dapat dipelajari di masa sulit ini, sangat penting sekali. Di masa pandemi, kita tidak bisa bertatap muka, turun ke sekolah, tidak bisa ketemu guru, tidak bisa ketemu teman. Ada 6 hal yang kita pelajari. Yang pertama itu belajar bertanggung jawab. Yang kedua, ada pihak yang bersedia memberikan dukungan. Ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, mempelajari hal baru. Yang kelima, belajar lebih giat lagi. Yang keenam, keterpurukan mengajarkan menghadapi rasa takut. Nah, jadi yang 6 ini kan sangat penting. Ada tanggung jawabnya, ada dukungan. Kita diberikan dukungan terus dari guru-guru, dari orang tua. Dia harus percaya diri. Walaupun kalian mengerjakan tugas-tugas itu kan sendirian, tapi harus rasa percaya diri, harus yakin kalau kita bisa mengerjakannya. Ini mempelajari hal baru, lebih kreatif lagi, mencari sumber-sumber yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Nah itu kan terpacu lagi, lebih giat. Keterpurukan itu mengajarkan menghadapi rasa takut. Jadi kan anggap semua permasalahan itu adalah pembelajaran. Jangan sampai rasa takut itu mengalahkan rasa percaya diri kita, rasa tanggung jawab kita. Nah, tunjukkan bahwa kita mampu belajar dalam keadaan yang sulit, misalnya di tengah wabah penyakit ini yang merajalela. Pasti yang namanya kita kangen belajar di sekolah, kangen belajar dengan teman-teman. Tapi karena keadaan, kita tidak bisa menjalankan suatu pembelajaran secara normal. Nah, jadi kan kalian harus tetap belajar di rumah, walaupun keadaan itu sulit. Jadi harus tetap namanya melakukan belajar di rumah, harus punya semangat, harus tetap belajar. Nah, mungkin itu saja tentang tetap berprestasi di masa sulit. Nah, jadi kalian bisa mengambil hal-hal yang menarik dari motivasi belajar. Mungkin itu
Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jangan menyerah, tetap belajar, tetap semangat, tetap bermotivasi, tetap berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK, sahabat, siswa.